Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan mereview saham-saham yang masuk dalam watchlist trading plan dari Joy Trader yang sudah sampai hit TP1 maupun hit TP2 dalam minggu ini. Sebelum itu mari kita lihat IHSG kita di akhir perdagangan 10 Januari 2025. Menguat tipis 0,34%. Value transaksi pada hari Jumat 10 Januari 2025 sebesar 8 triliun. Foreign buy 2,4 triliun, foreign sell 2,6 triliun. Selanjutnya kita lihat net foreign buy pada perdagangan 10 Januari 2025. BRMS asing ada akumulasi 45 miliar dan menguat cukup tinggi 12,0%. TLKM asing ada masuk 43 miliar, menguat 2,29%. MDKA 27,81 miliar, menguat 5,22%. Brand 24 miliar, BRPT 20 miliar, HIL 14 miliar, BBCA 14 miliar, tipis. HS 10 miliar, Pegas 9 miliar, Indi 7 miliar, Beris 7 miliar, TPIA 7 miliar, dan seterusnya. Ada SMGR, Akra, SMA, MBMA, MAPA. Lalu net foreign sale pada 10 Januari 2025 ada BMRI 137 miliar, melemah 2,61% di akhir sesi. Ada jualan yang cukup besar. Kemudian BBRI 101 miliar asing jualan, melemah 0,50%, hampir breakdown 4.000. Goto asing jualan 60 miliar, Adro 39 miliar, Pani 26 miliar, PTRO 23 miliar meskipun menguat 9,39%, KLPF 19,5 miliar, Raja 17 miliar, WNTR 13 miliar, PTBA 12 miliar, ITMG 10 miliar, Cuan 10 miliar, dan seterusnya. Cuan tadinya sempat menguat cukup tinggi, hanya tinggal menguat 1,72%. CTRA, BPNI, ASI, Avia, SCBP asing ada jualan. Kita lihat terlebih dahulu chart dari IHSG kita. Pada perdagangan hari ini masih belum mampu menguat dengan cukup solid. Asing jualan 200 miliar pada perdagangan 10 Januari 2025. Padahal kemarin asing ada masuk, namun hanya tipis saja, kemarin hanya sekitar 60-an miliar, hari ini jualannya kembali besar. Tampak masih belum mampu menguat dengan cukup solid dalam time frame daily, sehingga memang masih ada potensi untuk IHSG kembali terkoreksi ke 6.900-an. Karena beberapa waktu belakangan coba menguat gagal, coba menguat gagal, coba menguat gagal. Sepertinya memang arahnya masih akan ke bawah untuk IHSG kita. Kita lihat dengan time frame weekly. Dengan time frame weekly, mari kita gambar trendline. Dari time frame weekly-nya harus mampu breakout dari downtrend-nya ini dengan time frame weekly. Jika kita lihat dengan time frame weekly, memang volume transaksi saat terjadi kenaikan dengan volume kecil, namun saat terjadi koreksi dengan volume besar. Sehingga kecenderungan masih akan kembali terkoreksi, harapannya hanya sampai ke 6.900 saja. Karena sudah lama ini koreksi IHSG kita ini, bahkan sudah waktunya untuk January effect, namun masih belum ada tanda-tanda akan terjadi January effect. Kita lihat dengan chart monthly. Ya, dengan chart monthly kurang lebih seperti ini.
Semoga pada bulan ini akan ditutup dengan bagus. Itu kurang lebih sedikit pembahasan dari IHSG kita. Mari kita lihat beberapa emiten-emiten yang hit TP, mulai dari KOPX. Ini KOPX. KOPX trading plan tanggal 6 Januari 2025 langsung hit TP. 6 Januari 2025 di sini kita buatkan trading plan untuk 6 Januari 2025, ternyata ada yang pom-pom sehingga menguatnya cukup tinggi. Last price 163. Ini kita buat tanggal 5 Januari jam 9. Kita share-nya. Kalau buatnya sudah sebelum ini karena ada upload di YouTube terlebih dahulu, baru kita share di grup Telegram. Last price di 173. Ada kenaikan sampai high-nya, nih last price di sini sampai high-nya di sini 30-an%. Kalau bisa dapat di last price, namun kemungkinan tidak bisa dapat di last price karena lompat di awal sesi. Setelah itu, meskipun terjadi koreksi, kalau sobat trader spekulasi buy kembali, ada kenaikan lagi di sini. Ya, ketika koreksi coba cicil-cicil beli karena ini sebenarnya kembali ke last price. Saat kembali ke last price, terkadang tidak kita buatkan trading plan. Namun ketika sideways seperti ini dan sudah mulai menarik, kita buatkan trading plan. Ketika kembali ke last price, terkadang kita sudah tidak buatkan trading plan karena kembali ke last price. Sehingga kalau kembali ke dekat-dekat last price bisa untuk spekulasi buy. Logikanya seperti itu. Dan ada penguatan lanjutan lagi. Karena ada yang goreng lagi, ada yang pom-pom lagi. Itu untuk KOPX. Ada penguatan 33%, 30% dari last price 173. Kemudian MMIX juga di TP2 langsung bahkan lebih. Last price di 139 dari tanggal 6 Januari 2025. MMIX untuk 6 Januari. Nih, untuk 6 Januari kita punya trading plan langsung arah. Ya. Dari last price ada penguatan 34,53%. Kalau dapat di last price. Kemungkinan tidak dapat di last price karena kita punya trading plan-nya tidak di tanggal 3 Januari. Kita buatnya trading plan-nya di tanggal 6. Namun kalau tanggal 6 bisa masuk di awal sini 140, 150 bisa dapat lumayan. High-nya sampai di sini 64,03%. Ya, dari last price masih ada kenaikan 64,03%, ini karena arah sehingga ada penguatan. Untuk MMX beberapa kali kita buatkan trading plan langsung jalan. Di sini langsung jalan. Pada perdagangan 10 Januari kemarin juga kita buatkan trading plan. Namun tidak kita share di grup Telegram, hanya kita bahas di YouTube. Dan kemudian langsung hit TP2. Ya, kita buatkan trading plan untuk tanggal 10 Januari dari last price di sini, last price sampai high-nya ada penguatan 31,49% sampai high-nya jika dapat di last price. Jika tidak dapat, ya kurang lebih 20% bisa dapat kalau langsung beli di awal sesi. Jika sobat trader menonton YouTube Joy Trader dan memantau MMIX. Untuk MMIX beberapa kali di sini juga kita buatkan trading plan langsung jalan. Kemudian emiten yang hit TP BPYB. BPYB ini hit TP2 namun langsung terkoreksi ya. BPYB langsung kepentok resist kemudian terkoreksi. Ini sudah lama dibuatnya trading plan. Last price di 224, di TP2 di 235, 236.
Ini di sini, kemudian ada penguatan di sini. Ya. Kepentok resisten EMA 20 sehingga terkoreksi. Sudah terkoreksi cukup dalam, namun masih ada potensi untuk terkoreksi lanjutan. 210 akan menjadi support kuat dari BBYP. Jika mampu bertahan di atas 210, maka ada potensi pantulan ke EMA 20-nya lagi. Namun jika tidak mampu bertahan, ya breakdown menuju support berikutnya di 200 untuk BBYP. Emiten lain yang hit TP ada Koci. Koci ini di TP 2 namun kemudian turun lagi. Ya. Kita buat yang terima untuk 6 Januari dibuka di harga 50. High-nya di 53, 6%-an. Kalau dapat 50, jual 53. Namun kemungkinan hanya dapat di 51, jual 52. Hit TP2. Ini kita buat yang terima dengan alasan bahwa ada akumulasi cukup bagus di 3 Januarinya. Lalu yang hit TP berikutnya adalah JIHD. JIHD kita buat yang terima dari tanggal 3 Januari dengan supportnya cukup jauh. Dengan last price di 1290. Kita punya termin 3 Januari di sini ya, terkoreksi wajar. Kita baru buat yang trading plan untuk 3 Januari karena di tanggal 2 Januarinya tampak bahwa JIHD tidak mau turun lebih dalam sehingga kita buat yang trading plan untuk 3 Januari. Setelah kita buat yang trading plan 3 Januari baru di tanggal 6 Januarinya ada penguatan dan hit TP2. Kalau dari last price, ini kita hitung dari last price. Upsetnya 19,38%. Sampai high-nya di sini 42,64%. Jika sobat trader beli di last price, ini ada upset 42%. Kalau beli di last price. Kalau beli saat koreksi, di sini bisa dapat 48,99% sampai high-nya. Kalau memang sabar, ya setidaknya 40%, 30% kemungkinan bisa dapat di JIHD. Jika sobat trader memantau trading plan Joy Trader untuk yang ada di tanggal 3 Januari 2025 ini. Sudah kita mention juga bahwa JIHD diskon. Ya. JIHD, bentar. Kita lihat JIHD. Nih. Kita sempat mention ini bahwa JIHD sedang tidak di pucuk. Nah, ini kita mention di tanggal 3 Januari. 3 Januari ini jam 15.39. 3 Januari jam 15.39 berarti sekitaran di 1250-an sini. Sekitaran di 1200-an sini. Sehingga kalau sobat trader benar-benar analisa mandiri, sudah kita spill terkait JIHD yang terdiskon dan melakukan analisa ulang, kemungkinan besar bisa dapat di harga 1200-an. Karena kita spill ulang di tanggal 3 Januari saat terkoreksi. Setelah itu menguat. Kemudian JIHD juga kita buat yang terima ulang di sini. Kita buat yang terima ulang di JIHD pada tanggal 9 Januari jam 13.26. Kita buatkan gambar Fibonacci retracement dari JIHD yang mana JIHD pada saat itu sedang berada di Fibonacci retracement 61,80% dan sedang berada di MA 50. Ini kita bagikan di grup, sedang di support MA 50 Fibo 61,80%. Tanggal 9 Januari 2025. Ya, di sini kita gambarkan di sini.
gambarkan di sini. Kemudian tanggal 10 Januarinya menguat. Kalau sobat trader spekulasi buy di 1380 ada upset 19,57% sampai hacknya pada perdagangan kemarin. Selamat bagi sobat trader yang sudah beli dan sudah profit, sudah jualan. Kalau untuk jangka menengah masih ada potensi untuk JIHD melanjutkan penguatan. Namun jika dapat murah lagi, justru kesempatan untuk kita bisa spekulasi kembali. Kalau menambah muatan, justru juga kesempatan jika ada koreksi-koreksi. Dalam kondisi uptrend dan ada sentimen-sentimen tertentu yang membuatnya bisa cukup volatil belakangan ini, ya. Sehingga menarik untuk JIHD. Sudah tertahan koreksinya, mulai ada perlawanan dengan volume yang cukup bagus. Semoga benar-benar menguat, bahkan bisa sampai ke ATH-nya di 3.200. Bisa 100% kalau benar-benar bisa ke 1.200 dari last price. Untuk JIHD sudah 2 kali juga bisa hit TP. Mari kita lihat emiten yang lain yang hit TP dari Senin. Koci sudah, Mutu keras. Mutu ini langsung hit TP namun kenaikannya cukup cepat dan koreksinya juga cukup cepat di sini. Kita buat yang tadi untuk 6 Januari. Di awal sesi masih belum ada kenaikan, masih konsolidasi. Namun kemudian tiba-tiba diangkat lalu dibanting 25,33% upsetnya. Last price di 75. Last price 75 di awal sesi sempat konsolidasi. Ini bahkan dibuka di harga 75, setidaknya bisa dapat di 76, berarti minimal 20% dapat kalau sobat trader spekulasi buy di Mutu. Ini juga kita buat yang demand karena ada kenaikan, ada akumulasi cukup bagus sehingga Mutu masuk trading plan. Nah, ini untuk Mutu. Nah, pada akhirnya chartnya seperti ini di tanggal 6 Januari jam 12.12 ini sudah seperti ini. Sehingga memang belinya ya saat belum naik. Nah, ini kalau sobat trader beli di awal-awal sesi masih bisa dapat di last price di 75. Karena konsolidasi, beli saat sepi, diakumulasi pelan-pelan, saat naik jualan. Bukan kejar-kejaran di harga di sini. Beli di 93, dah floating loss 20% lebih bahkan. Selamat kalau ada sobat trader yang spekulasi di Mutu. Dapat 20-an%. Kemudian yang hit TP berikutnya keras. Keras ini trading plan lama, baru hit TP2 di tanggal 6 Januari. Tanggal 3 Januari kita buat trading plan, baru hit TP2 di tanggal 6 Januari. Last price di 106. 3 Januari di sini. Kita buat trading plan untuk 3 Januari. Dikarenakan ada penguatan di tanggal 2 Januari, maka kita buat trading plan untuk di tanggal 3 Januari. Last price di sini upsetnya 9,43% sampai high-nya. Setelah itu sesuai gambar kita bahwa resisten di 113. Resisten di 113 ini terbreakdown. Ini belum mampu breakout. Sehingga terkoreksi pada perdagangan 10 Januari mencoba menembus 113 gagal, terkoreksi kembali. Untuk jangka menengah namanya menarik untuk keras, namun memang belum ada sentimen apapun. Jika melihat volume, sebenarnya ini sudah tanda-tanda yang baik, menguat dengan volume, koreksi dengan volume yang sedikit. Namun tetap jika belum ada sentimen, pergerakannya tidak akan cukup kencang. Kecuali jika ada sentimen tertentu seperti di JIHD tadi. Lalu yang hit TP berikutnya Depum.
kita buatnya trading plan sudah cukup lama ya. Baru jalan tanggal 6 Januari untuk Depum. Bahkan sempat terkoreksi terlebih dahulu. Ini last price-nya di 66. Last price di 66 di sini sampai high-nya 18,75%. Baru ada penguatan tanggal 6 Januari. Jika sobat trader yakin untuk spekulasi buy di Depum dengan analisa mandiri didukung dengan watchlist dari Joy Trader, maka ketika ada koreksi-koreksi justru akumulasi. Kalaupun dapat di harga 666, dapat di harga 66, maka upside-nya 18,17%. Kalau bisa dapat di harga 63, 20% sampai high-nya. Setelah itu menguat, koreksi. Koreksinya sudah mulai tertahan. Apakah menarik untuk Depum? Ya. Jika melihat tanggal 10 Januari 2025, cara fundamentalnya cukup bagus. GR ada masuk 50 juta. Maka tampaknya menarik untuk Depum pada perdagangan Senin. Senin tanggal berapa? Senin tanggal 13. Senin tanggal 13 Januari 2005. Menarik untuk Depum. Semoga bisa kita masukkan untuk trading plan. Nanti kita coba ingatkan. Kemudian emiten yang hit berikutnya MCAP. Ini langsung hit TP, namun juga langsung koreksi. MCAP ini memang susah ditebak ya. Kalau baru naik sedikit harusnya langsung spekulasi buy, tidak ketika naik tinggi. MCAP kita buat untuk 7 Januari. Last price di 266. TP2 di 280. Baru smart kita buatnya di sini sebenarnya sudah menarik untuk kita buatnya trading dari sini, namun terlewatkan. Baru kita buatnya trading di sini, kemudian langsung hit TP2, high-nya di 282, namun langsung dibanting keras. Setelah itu konsolidasi ada penguatan lanjutan. Tampaknya menarik untuk MCAP. Meskipun secara fundamentalnya netral, di crossingan tampaknya. Namun dengan teknikalnya ada potensi untuk penguatan lanjutan sampai ke 280-an. Kemungkinan seperti itu. Kita lanjut. Emiten yang hit pada minggu ini ZBRA. ZBRA menguat cukup tinggi. Kita buatkan trading plan sejak di tanggal 3 Januari 2025. Kita share dari tanggal 2 Januari. Last price di 53. Dengan hit TP2-nya di 56. Baru hit TP2 di perdagangan tanggal 7 Januari. Namun langsung ada penguatan cukup tinggi. 26,42% sampai high-nya. Dengan kondisi saat ini ZBRA pada perdagangan 10 Januari ada akumulasi juga. Tampaknya menarik untuk ZBRA menjadi trading plan untuk hari Senin. Diakumulasi pelan-pelan saja. Semoga tidak sampai tidur di gocap ya. Kenaikan pada tanggal 7 Januari di markup langsung ada jualan. Mulai konsolidasi dengan konsolidasi ini dan akumulasi yang cukup bagus. Semoga segera ada penguatan lanjutan di ZBRA. Silahkan dipantau untuk ZBRA. Semoga bisa masuk trading plan lagi. Untuk ZBRA. Upset 26,42%. Dari tanggal 3 Januari, hit TP2-nya baru di tanggal 7 Januari. Namun langsung ada penguatan cukup tinggi untuk ZBRA. Kemudian
Yang hit TP2 berikutnya MSKY. Ya, ini ada kenaikan 3%-an, hit TP1, hit TP2 saja. Becap, hit TP2, lalu SNLK. SNLK ini juga ada kenaikan cukup tinggi, meskipun setelah itu di bawah koreksi-koreksi. 8%-an kenaikannya, high-nya sampai ke sini. Kita buatkan trading plan di sini. Untuk 7 Januari langsung menguat, upside 13,93%. Selamat kalau ada sobat trader spekulasi buy. Apalagi ini open gap down, di bawah turun dulu, opennya di bawah turun, baru diangkat naik. Meskipun naiknya untuk markup lalu dilanjutkan jualan, kalau sobat trader spekulasi buy ada upside 10%-an. Kalau dari last price 13,93%. Selamat kalau ada sobat trader spekulasi buy di SNLK. Kemudian emiten yang hit TP2 lainnya, hit TP Bima. Bima ini sudah kita buatkan trading plan cukup lama, dari tanggal 2 Januari 2025 kita share di tahun baru, tanggal 1 Januari jam 8 malam. Konsolidasi cukup lama, namun ketika menguat langsung ada penguatan sampai 20-an%. Nih. Last price ada di 87. Last price ada di 87 dari tanggal 2 Januari. Di sini 87. 88. 32,95%. Kalau dari 88 ada kenaikan 32,95%, kalau dari 87 di sini. Dari 87 ada kenaikan 34,48%. Jelas hit TP2 luber nih. TP2-nya hanya di 91, TP1 di 90, last price 87. Selamat kalau ada sobat trader yang akumulasi pelan-pelan di Bima. Karakternya memang seperti itu, sehingga memang diakumulasi pelan-pelan saja. Jika dekat-dekat support, jualannya saat ada kenaikan kencang seperti ini, tinggal jualan, diatur area take profitnya. Sering membuat jarum, maka jangan dikejar kalau sudah naik kencang. Menarik untuk bisa kita manfaatkan swing trading di Bima. Ini saat kita share, ini sudah ada kenaikan 25,29% dari 86. Kalau beli di tanggal 7 Januarinya bisa juga beli di 87. Kalau tahu memang mau langsung naik, pasti beli di sini all in. Kalau memang tahu akan langsung naik. Namun kan tidak tahu kapan naiknya, sehingga jika memang ada potensi untuk menguat, ya diakumulasi pelan-pelan saja. Kemudian yang hit TP berikutnya ada MD. MD hit TP 2. Ini namun memang karena transaksinya cukup sepi sehingga hanya sampai menguat sedikit lalu koreksi kembali. Kemudian Kici ini juga hit TP. Ini juga tampaknya karena memang belum banyak trader yang tertarik sehingga kenaikannya juga hanya terbatas. Ini Kici. Ya, Kici hanya naik sampai sini. Lalu kemudian koreksi. Ini juga naik sampai sini, koreksi. Saat ini memang sedang di support, namun akumulasinya biasa saja, netral. Jika ada koreksi ke 121 akan lebih membuat kita yakin untuk spekulasi buy. Meskipun saat ini juga berada di support kuat 127. Jika ini akumulasinya cukup bagus, maka sebenarnya menarik untuk kita coba spekulasi buy. Mari kita coba lihat dari tanggal 3, dari tanggal 6. Kakak yang masih punya barang cukup banyak di 135 average-nya, posisi floating loss. Kemudian yang hit TP berikutnya Hoki. Hoki ini sudah cukup lama masuk trading plan.
Dari tanggal 2 Januari baru ada penguatan hoki. Buyung Putra Sembada. Baru ada penguatan di tanggal 8 Januari namun langsung menguat cukup tinggi. Tanggal 10 Januari akumulasinya cukup bagus. GR ada masuk 228 juta. Menarik untuk hoki, masih ada potensi untuk penguatan lanjutan. Jika ada koreksi ke 115, menarik untuk spekulasi buy. Ya, di dekat MA20 akan menjadi supportnya. Ini last price di 113. Ada kenaikan sampai high-nya sebesar 113 tuh di sini. 13,27% sampai high-nya. Selamat bagi sobat trader yang punya hoki dalam kondisi floating loss sebelumnya dan sudah average down. Semoga sudah keluar dan nanti bisa cari area entry lagi di dekat-dekat supportnya. Manfaatkan pantulannya. Ini kemungkinan masih akan uptrend karena MA20 sudah golden cross MA50 dengan volume yang cukup bagus. Semoga teknikalnya benar dan bandarnya baik sehingga akan ada penguatan lanjutan. Lalu emiten yang hit TP berikutnya adalah PANI. PANI ini sudah kita mention sebelum kita buatkan trading plan. Ya, PANI, Pantai Indah Kapuk 2, hit TP 2 di level harga 18.000. 18.050 targetnya kita buatkan terima untuk tanggal 8 dan langsung hit tanggal 8. Dari last price ini sampai sini. Kita buatkan terima untuk tanggal 8 langsung hit TP 2 tanggal 8. Bahkan di tanggal 9 masih ada kenaikan lanjutan ya, dapat 5%. Kalau sobat trader sudah spekulasi buy dari sebelum kita buatkan timeline, yaitu saat kita mention PANI ada koreksi wajar. PANI ini PANI di tanggal 7 Januari jam 11:22 kita share di grup bahwa PANI sejauh ini masih koreksi wajar. Ini jika kita berbesar. Saat itu ada di harga 16.125 di tanggal 7 Januari. Ya. Tanggal 7 Januari di level harga 16.125 di sini 16.125 di sekitar sini. Kita paskan ya. 16.125. Kita buat yang trading plan di sini, ini jadinya candlenya hijau. Sebelumnya merah. Nih, sebelumnya merah. Di jam kita share di jam 11:22. Ini sebelumnya merah. Namun kita mention bahwa PANI sejauh ini masih koreksi wajar. Setelah itu langsung ada kenaikan ya. Low-nya ada di 16.025 dan kemudian kalau sobat trader spekulasi buy di 16.000 ada kenaikan sampai 13,51%. Kalau sobat trader spekulasi buy di 16 ribuan di dekat-dekat 16.125 saat kita mention ini, maka ada absen 13%, ya minimal 10% dapatlah. Setelah ini langsung ada penguatan lanjutan. Mana tadi PANI? Ini ada yang mau masuk PANI, Pak Lord. Lalu ini PANI meledak. Langsung ada penguatan tinggi memang PANI. Nih,
Ini yang terjadi. Ini yang terjadi di tanggal 7 Januari. Jam 15.18. Ini kita mention di sini. Kemudian koreksi, lalu ada kenaikan. Ya. Karena kita mention koreksi wajar, maka artinya diskon. Kalau memang sudah ada kenaikan seperti ini, berarti akan ada perlawanan. Ya, kalau sudah ada kenaikan seperti ini, harusnya sobat trader ngeh bahwa oh ini akan ada kenaikan lanjutan. Dan benar setelah itu ada kenaikan lanjutan cukup tinggi langsung menguat 3,46%. Kalau spek buy di sini sudah dapat 5%. Harusnya. Selamat kalau sobat trader mantau. Kita memang coba untuk serok emiten-emiten yang terdiskon. Itu untuk PANI. Dan masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan dari PANI karena memang masih ada sentimen untuk PANI pada esok Senin terkait dengan anak usahanya CBDK yang akan listing. Kemudian PTRO yang juga langsung hit TP2. PTRO kita buat yang trading plan dari last price di 2710. Petrosi. Kita buat yang trading plan untuk tanggal 8 Januari. Ini jelas kita share di tanggal 7 Januari jam 22 malam. Jam 10 malam dengan support di 2600, last price di 2710. Target TP2 2850. Kemudian langsung pada perdagangan 8 Januari ada penguatan sampai high-nya di sini, high-nya sebenarnya. Oh, high-nya di sini. 25% ya. 25,46%. Kalau sobat trader spekulasi buy di PTRO tanggal 8 Januari ini ada upside 25,46%. Dan ini juga sudah kita mention dari tanggal 7 Januari sebelumnya. Dari sebelum kita buat yang trading plan sudah kita mention di tanggal 7 Januari saat market berjalan. Kita lihat PTRO. PTRO. Nih, PTRO. Ini ada Pak Depri ini. Serok PANI. Menyala Om Jai, penghibur proto banking yang masih belum bisa dipadamkan. Lalu kita mention tambah lagi yang hijaunya Pak pakai PTRO. Nih. Kita mention ini jam 15.22 di akhir sesi. Meskipun sebelumnya memang sempat ini ada bearish divergence ya. Memang ada bearish divergence ini memang ada kenaikan di sini ya. 2.900-an. Memang kita tidak menarik. PTRO ada bearish divergence, receiver di harga 2.900 kurang menarik. Tuh koreksi ke 2.600. Nah, memang awalnya kita mention di 2.600. Namun kemudian ketika sampai ke 2.700-an, sampai ke 2.700, tampaknya akan tertahan karena EMA 20-nya sampai di sini. Ketika kita mention itu EMA 20-nya di 2.600. Namun pada perdagangan 7 Januari, 8 Januari, EMA 20-nya kan mengarah ke atas sehingga di 2.700-an sudah mulai menarik untuk spekulasi buy. Itulah analisa market. Analisa market memang menyesuaikan dengan marketnya seperti apa. Terkadang analisa dari hari ke hari bisa berubah. Analisa di sini memang menunjukkan bahwa akan naik. Namun bisa saja ini terbreakdown dan akan lanjut turun. Dan kita tidak boleh melawan itu karena memang itulah analisa follow the market. Kalau kita mencoba melawan, bisa jadi akan seperti emiten-emiten perbankan saat ini. Dengan fundamental yang bagus, kita yakin bahwa akan ada kenaikan-kenaikan lanjutan, sudah mulai konsolidasi, sudah mulai sideways. Namun ternyata sideways-nya sudah hampir sebulanan di bottom mereka. Belum ada tanda-tanda kenaikan. Bahkan masih ada potensi untuk
terkoreksi makin dalam emiten-emiten perbankan. Sehingga sudah seharusnya kita follow the market, ikuti the market, momentumnya di mana, itulah kita coba spekulasi buy. Ini untuk PTRO. Kemudian ini kita mention sebelumnya di sini di tanggal 7 Januari sudah kita mention, maka 8 Januarinya kita buat yang trading plan. Lalu hit yang lain ada Elite. Elite ini hanya menguat sebentar. Nipani sudah DAS. DAS Bara Lestari. Kita buat yang trading plan di tanggal 7 Januari dengan last price di 4.300. Untuk 7 Januari last price-nya di sini sempat terkoreksi, memang supportnya kita buat jauh karena pergerakannya cukup volatil. Namun karena sudah menarik, kita buat yang trading plan di sini sampai 12,79% di high-nya. Bahkan kalau sobat trader beli saat koreksi di sini 17,15%. Sehingga sobat trader memang tetap harus memantau ulang analisa mandiri apakah memang terdiskon atau justru akan makin terdiskon. Jika diskonnya wajar, ini kesempatan spekulasi buy malah justru dapat harga murah dari last price dan ada upside 17,15%. Kalau beli di last price hanya 12,79%. Berbeda 5%. Maka area entry yang pas itu juga menentukan untuk kita bisa profit maksimal. DAS, selamat kalau ada sobat trader spekulasi buy DAS. Kemudian Elite. Lalu Clean cukup volatil, emiten yang juga kurang banyak diketahui. Ini kita coba buat yang trading plan dari tanggal 7 untuk tanggal 8. Langsung hit TP2 dari last price menguat 9,52%. Ini bahkan sempat hampir arah. Namun ternyata kemudian pada perdagangan 9 Januari di markup open high lalu di bawah turun. Jika kita melihat volumenya masih menarik untuk jangka menengah, ya. Kalau sobat trading spekulasi buy, bisa spekulasi buy di dekat-dekat support 150. Atau ini sebenarnya juga masih di support 520, 550 ini akan menjadi support. Jika kita bertahan di sini, maka masih akan uptrend menuju ke resisten psikologis di 200. Itu untuk Clean. Yang hit TP berikutnya ada Enak. Ini juga emiten yang cukup volatil. Trading plan sudah cukup lama, namun baru berjalan. Ya, trading plan dari tanggal sini. Last price trading plan ada di 835. Sempat terkoreksi. Last price di 835 di sini. Ada upside 11,98%. Sempat terkoreksi pelan-pelan, namun ada penguatan. Masih belum mampu menembus 200 belakangan. Ini belum mampu menembus 200 koreksi. Belum mampu menembus 200 koreksi. Belum mampu menembus 200 koreksi. Namun tetap masih menarik untuk Enak. Jangka menengah, jangka panjang. Sepertinya ada sesuatu di Enak yang akan membuatnya bisa menguat cukup tinggi. Karena ini juga sempat ada bantingan, ini sudah hampir sampai lagi di harga atas. Selanjutnya yang hit berikutnya adalah apa ini Pak Ivan nih? Nice. Adi Kartiko Pratama. Ini hit TP. Dari last price di 354 sampai ke 378 kemarin. Selamat bagi Pak Ivan yang sudah spekulasi buy, nice. Dan sabar menanti ya. Kita buat yang tanggal 7 Januari di sini. Last price di 354, high-nya di
382. Ada offset 7,91%. Dengan kondisi sideways memang beli di support, jual di resist. Strateginya seperti itu ya. Jual di resist pas kena resist 550, jual. Jika ada koreksi lagi ke dekat 320, 342, nanti coba spekulasi buy lagi. Namun kalau breakdown langsung cut loss karena dalam kondisi downtrend parah. Kita hanya manfaatkan sideways-nya saja, beli di support, jual di resist, beli di support, jual di resist, begitu seterusnya. Kecuali jika mau breakout, ya hold untuk jangka menengah. Lalu baby ini Ulfa ini ada yang beli, baby. Multitrend Indo. Baby last price di 346. Sudah kita buatnya cukup lama, namun karena dekat support, maka kita buatkan trading plan 346 tanggal 2. Berarti tanggal 1. Tanggal 30. Tanggal 30 di sini. Ya. 6,94% sampai high-nya. Hit TP. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy di baby. Siapa yang beli baby ini? Ya, Ulfani, pom-pom baby. Ya, kalau sobat trader ada yang spekulasi buy baby di 346 sudah TP harusnya ya. Ini ada kenaikan cukup cepat di kemarin. Bahkan kalau beli di low di 334 10,78% kenaikannya. Trading plan kita memang supportnya cukup jauh ya. Mana nih baby ini? Supportnya ada di 328 ya. Belum sampai support dan justru jika koreksi dekat support, sobat trader spekulasi buy kesempatan dan benar sampai low di 330. Setelah itu ada penguatan dan kemudian ada penguatan lanjutan. Kita lanjut yang hit berikutnya ada MMIX. Ini langsung menguat ya. Ini tadi sudah kita bahas. Kita share di YouTube kemarin dan menguat cukup tinggi untuk MMIX. Lalu yang hit berikutnya INTD. INTD 226. Menguat cukup tinggi INTD, namun memang transaksinya cukup sepi. Ya. Last price kita ada di 198. Kita buat yang terima untuk tanggal 8 di sini. 2 hari. 2 hari setelah kita buat yang terima menguat 26,26%. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy INTD. Ini ya INTD. Last price di 198. Ini last price di 198. Menguat 26,26%. Pada perdagangan 10 Januari menguat cukup tinggi. Secara bandar mungkin mengakumulasi, namun tampaknya ini nyangkut. XCXL ini. Memang secara bandar mungkin akumulasi, namun tampaknya nyangkut. Nah, yang nggak nyangkut YP pasti. Udah jualan YP, habis. Mereka akumulasi pelan-pelan, mancing, ya. Yang lambung XCXL. Sudah biasa, maka XL semoga bisa bermain pintar ya, seperti YP. Strateginya, kalau emang modalnya terbatas saat sideways di sini ya beli. Ini kita bagian tenggelam tanpa ada keramaian. Memang sepi. Meskipun sepi, ada akumulasi sedikit. Kita bagian tenggelam
hari tanggal 9 Januari menguat, kemudian tanggal 10 Januarinya makin menguat lagi. Selamat kalau ada sobat trader spekulasi buy INTD. Kemudian Bima ini juga kita share di YouTube, ada penguatan lanjutan. Lalu CIHD ini sudah kita bahas tadi. Ini kita bahas bahwa sedang disupport dan ada penguatan lanjutan di CIHD. Selamat kalau ada spekulasi buy di CIHD. Lalu DAS juga kita share di YouTube, langsung hit TP2 3%-an, hit TP1 3%-an. Dah habis. Itu pembahasan emiten-emiten yang hit TP1 maupun hit TP2 pada minggu ini. Mulai dari perdagangan tanggal 6 Januari sampai 10 Januari 2025. Menjadi pelajaran bagi sobat trader untuk memanfaatkan trading plan yang Joy Trader buat, tentu harus dilakukan analisa ulang. Manakah emiten yang kemungkinan menarik, manakah yang tidak, manakah yang kemungkinan akan cepat menguat, manakah yang kemungkinan akan lambat, itu susah ditebak. Namun, manakah yang akan naik dan turun, harusnya sobat trader juga sudah bisa menganalisa dengan wawasan yang sobat trader memiliki. Manfaatkan itu dan lakukan analisa ulang sebelum melakukan pembelian dan penjualan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.